Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustadz Maman Karman, yang insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang beristiqomah atau berkomitmen dengan tauhid. Sebagaimana kita tahu bahwa tauhid adalah menjadi pokok dari segala ibadah, komitmen kita, pengakuan diri kita baik kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar dan pemirsa, seperti apa beristiqomah atau berkomitmen dengan tauhid? Kita simak Ustadz Maman Karman. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, pagi ini saya akan membawakan tema berjudul berkomitmen dengan tauhid. Allah di dalam salah satu firman-Nya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini apabila disederhanakan terjemahnya, Allah itu maha hidup, hidup Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi ayat ini dalam pandangan kita semua sejatinya harus dijadikan rekomendasi bahwa seluruh aktivitas manusia dimulai dari pikirannya, hatinya, ucapannya dan perbuatannya semua dipantau oleh Allah. Semuanya terkoreksi oleh Allah. Jadi seolah-olah Allah ingin menjelaskan, jangan berani-berani melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah yang dimulai dari kekusutan pikiran, kekusutan hati, ucapan dan perbuatan kita semua. Karena apa? Apabila hati kita sudah buruk, pikiran kita sudah buruk, ucapan kita sudah buruk, ini menandakan bahwa perbuatan kita tidak akan jauh dari yang dipikirkan dengan yang terlintas dalam hatinya. Oleh karena itu, ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa seluruh aktivitas manusia itu akan ada laporan pertanggungjawaban. Karena aktivitas manusia ada laporan pertanggungjawaban, maka seluruh piranti-piranti kehidupan kita, mulai dari hati kita, pikiran kita, ucapan kita dan perbuatan kita itu harus sesuai dengan undang-undang Allah, harus sesuai dengan regulasi Allah, sehingga diharapkan reputasi kita, bahkan akuntabilitas hidup kita itu akan menjadi kehidupan yang akuntabel dalam pandangan Allah. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah yang dikatakan,
yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasu. Jadi masing-masing manusia nanti di akhirat akan dimintai laporan pertanggungjawaban, akan dimintai akuntabilitasnya dalam bahasa kerennya atas semua yang telah dilakukan oleh manusia. Bahkan kata Allah, ahsahullah, semua terekam oleh Allah, semua terdeteksi oleh Allah. Jadi tidak akan ada yang lepas dari pengawasan Allah. Bahkan andaikan manusia mau menghitung-hitung apa yang dilakukannya selama hidup di dunia, Allah pastikan tidak akan mampu. Oleh karena itu Allah mengatakan ahsahullahu wa nasu. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban manusia nanti di akhirat, dan ini juga menghendaki agar setiap manusia itu harus berbenah, harus membalik putaran jam. Yang tadinya mungkin buruk harus menjadi lebih baik, yang tadinya kurang harus menjadi lebih. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai wujud dari akuntabilitas di hadapan Allah. Ini juga sebetulnya berelasi dengan ayat Ali Imran yang mengatakan fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Jadi ayat yang tadi di ayat yang surat Al-Mujadalah yang ketika Allah akan memintai laporan pertanggungjawaban, ini berelasi dengan ayat di surat Al-Imran bahwa nanti di akhirat seluruh manusia akan dimintai laporan pertanggungjawaban, dan ini akan ditindaklanjuti dengan yang namanya peradilan Allah di akhirat. Apalagi di ayat itu secara tegas menyatakan bahwa peradilan Allah di akhirat itu bersifat universal, berlaku kepada seluruh manusia, tidak membeda-bedakan status apapun. Selama itu manusia yang memiliki tanggung jawab untuk hidup akan dimintai laporan pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu bersifat universal dan bersifat adil. Jadi Gusti Allah itu tidak akan menjadikan yang hideng jadi bodas, bodas jadi hideng. Jadi bagi Gusti Allah itu nanti di akhirat nu hideng tetap hideng, anu bodas tetap bodas. Tidak akan ada ya pertukaran atau tukar guling kasus seperti yang berlaku di di dunia. Oleh karena itu sekali lagi ketika kita punya komitmen kepada ajaran Allah, dimulai dari pikiran kita, hati kita, ucapan kita, dan berwujud pada perbuatan kita, insya Allah ayat yang dua tadi disebutkan itu akan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, terutama dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, aktivitas kita di hadapan Allah. Dan Allah lagi mengatakan di ujung ayatnya, wahum la yudlamun. Ini bahasa kitanya itu la yudlamun itu, Gusti Allah itu kalau melakukan peradilan tidak bersifat diskriminatif, ya, tidak bersifat ponteng kanu hideng teponteng sebaliknya. Allah itu tetap, kalau ya hideng tetap hideng, yang bodas tetap bodas. Tapi kalau di dunia mungkin ya, kalau di dunia orang bersalah, orang berkasus itu bisa selamat. Karena apa? Karena ada backingannya.
Orang di dunia punya masalah, punya kasus, bisa selamat. Karena apa? Ada uang pembungkamnya. Bahkan ada sebagian yang berseloroh, andaikan nanti aku di akhirat dan akan diadili oleh Gusti Allah, ya mungkin dekat-dekat malaikat lah sebagai tangan kanan dari Gusti Allah. Mudah-mudahan mungkin bisa diperingan hukumannya dan sebagainya, yang dalam bahasa kita sering disebut dengan gratifikasi. Makanya Allah mewanti-wanti bahwa watak karakter dari malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan menggadaikan reputasi makhluk terhebat hanya gara-gara dicolok-colok oleh orang yang bermasalah. Jadi tidak akan tergoda malaikat itu. Bahkan dalam strata malaikat itu, malaikat akan mengatakan, mas calon gratifikator tong wawantunan badek ngorek-ngorek ke abdi non margina, abdi henteu ngaleut, abdi henteu tuang. Jadi nggak ada gunanya mau gratifikasi kepada saya, kira-kira gitu. Jadi nggak ada gunanya mau melakukan gratifikasi kepada malaikat gitu. Masya Allah, pendengar dan pemirsa luar biasa di pagi hari ini. Ternyata ketika kita berkomitmen dengan tauhid, sebagaimana Ustadz Maman sampaikan bahwa hati-hati, Allah itu maha adil, tidak akan memilih atau siapapun Anda, jabatan siapa Anda, kedudukan Anda sebagai apa, maka tetap akan ditegakkan hukum Allah itu seadil-adilnya. Dan luar biasa pendengar, ketika Anda boleh jadi hidup kita di dunia ini maha kaya, dan kita sedikit sebagian dari harta kita akan dijadikan nyogok ke malaikat, wah mal bisa. Subhanallah Pak Ustadz Maman, luar biasa. Silahkan Ustadz. Akhirnya kita bisa ngambil pelajaran dari deskripsi atau penjelasan yang tadi mengenai kenapa kita harus berkomitmen dengan tauhid kepada Allah. Allah itu pernah mengatakan, seandainya manusia tidak mau diatur oleh aku, silahkan cari dunia lain supaya tidak merasa beban berat dengan aturanku, kata Allah. Dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Sundanya itu, sok milarian kos-kosan lain kalau memang ada. Tapi ya kenyataannya kan gak bisa. Oleh karena itu bukan terpaksa, karena memang kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Oleh karena itu yang disebut ibadah itu dalam bahasa kita itu istiqomah dengan ajaran Gusti Allah. Insya Allah semua tadi piranti-piranti, alat-alat, instrumen seperti pikiran kalau komitmen dengan ajaran Allah, kemudian pikiran juga komitmen dengan ajaran Allah, ucapan berkomitmen dengan ajaran Allah, insya Allah wujud dalam kehidupan itu sesuai dengan komitmen kita kepada Allah. Ini juga berkaitan dengan keinginan Allah. Keinginan Allah, di mana keinginan Allah itu? Kita bisa lihat Allah itu menginginkan agar seluruh manusia itu menjadi orang-orang soleh. Manusia itu diminta oleh Allah supaya menjadi orang-orang hebat. Sampai-sampai Allah menunjukkan sebuah doa untuk kita semua, atau bahkan sering dibaca oleh kita, ihdinas syiratal mustaqim. Allah mengajarkan kepada kita agar manusia sedapat mungkin bisa konsisten, bisa istiqomah dengan ajaran Allah. Ini ada sebuah dialog inspiratif untuk kita semua. Mudah-mudahan juga bisa memperbaiki kekurangan kita semuanya. Suatu ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada sahabat
Ali bin Abi Thalib. Apa pertanyaannya? Siapakah manusia terbaik dalam pandangan Allah? Ali bin Abi Thalib menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Jadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah menurut Ali bin Abi Thalib, siapa saja yang ketika Allah berikan usia panjang itu digunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, siapakah manusia terburuk dalam pandangan Allah atau bahkan mungkin terbangkrut? Ali bin Abi Thalib menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluh. Yaitu siapa saja yang ketika Allah anugerahkan usia panjang itu hanya digunakan untuk hal-hal negatif dan tidak produktif. Oleh karena itu ketika Allah menyatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, makna dasarnya itu tidak ada kata berhenti bagi orang-orang mukmin untuk melakukan kebaikan. Jadi bagi orang-orang mukmin terus kurvanya naik terus. Sampai-sampai Nabi mewanti-wanti kualitas orang mukmin hidupnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kurvanya naik terus. Jadi sebetulnya yazid wa yanqus itu atau yang disebut dengan naik turun dalam dalam beribadah harus dijaga. Tidak boleh terjadi naik turun. Yang jadi itu mestinya harus naik terus. Naik terus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi fa idza faragta fansab merekomendasikan kepada kita agar tidak ada waktu tanpa berbuat baik. Tidak ada waktu tanpa berbuat sesuatu yang produktif. Itulah ciri-ciri orang mukmin, dan ini juga menunjukkan bahwa orang seperti yang disebutkan terakhir ini mewujudkan cita-cita berkomitmen dengan tauhid. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita bersama Ustadz Maman, pendengar, mengupas tentang berkomitmen kita dengan tauhid pada Allah. Sebagaimana kita simak, luar biasa ternyata ketika kita berkomitmen kepada Allah dengan tauhid, maka kita sungguh termasuk umat yang beruntung. Baik, kita akan simak kembali, masih tersisa waktu beberapa 10 menit ke depan Pak Ustadz, silahkan. Kalau kita buka lembaran ayat-ayat Al-Quran, terutama di surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20, ini lanjutan dari yang dibicarakan oleh kita pada pagi ini. Allah sengaja memulai awal ayat itu dengan kata yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang Arab di awal Islam. Justru ayat Al-Qur'annya dimulai dengan kata-kata yang dianggapnya simbolik. Bahasa kita itu mungkin simbolik itu kiasan. Ya, bahasa kiasan, yaitu dengan menggunakan kata alif lam mim. Ini dalam istilah kita, istilah alif lam mim ini, kata alif lam mim ini ketika dipahami membutuhkan cara berpikir tingkat tinggi. Karena bahasa yang digunakan bukan bahasa yang biasa. Salah satu yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-20 itu, Allah membagi kualitas manusia itu kepada 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan mukmin sejati, yang dalam bahasa Sundanya sering disebut dengan mukmin pituin,
yang dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan orang-orang bertakwa, muttaqun, seperti disebutkan di dalam ayat kedua surat Al-Baqarah. Jadi ciri-ciri orang mukmin sejati, muttaqun atau mukmin pituin itu, yakni orang yang beristiqomah dengan seluruh tata aturan perundang-undangan Gusti Allah. Baik itu berkaitan dengan masalah keimanan, berkaitan dengan masalah ibadah kepada Gusti Allah, maupun ibadah kepada sesama makhluk Allah, yang diwujudkan dalam bentuk sholat, kemudian diwujudkan dalam bentuk berinfak. Jadi ciri-ciri orang yang berkomitmen dengan ajaran Allah itu, yang pertama tadi itu berkomitmen dengan semua aturan-aturan ajaran Allah. Ini yang disebut dengan mukmin pituin atau muttaqun. Kelompok kedua, ada yang disebut dengan pembangkang sejati, atau disebutnya alladzina kafaru. Jadi kafir sejati, kafir pituin. Kalau tadi mukmin pituin selalu berkomitmen beristiqomah dengan ajaran Allah, justru yang kafir pituin sebaliknya, ya, selalu membangkang terhadap aturan-aturan Gusti Allah. Jadi ini ada yang satu ada tesis dan yang satu ada antitesis dalam bahasa kerennya itu, Pak. Jadi ada orang mukmin sejati, ada orang kafir sejati. Jadi bertolak belakang, yang satu positif, yang satu negatif. Cuman yang menarik, ya para pemirsa sekalian, kelompok yang ketiga, yaitu ngaku mukmin, tapi pembangkangan juga dilakukan. Artinya ngaku soleh, ngaku beriman, tapi keburukan, kejahatannya juga lancar dilakukan. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia mengaku beriman, padahal kata Allah sebetulnya dia tidak beriman. Sebab kalau beriman sejati, pasti dia akan komitmen dengan ajaran Gusti Allah. Sedangkan ini hanya akon-akon beriman kepada Allah, tetapi perbuatan buruknya juga jalan dilakukan. Nah, kalau mau dibuat petanya, kira-kira kita masuk di mana? Apakah kita termasuk di kelompok yang mukmin sejati, kafir sejati, atau di antara orang mukmin dengan orang kafir, yakni di depan seolah-olah menjadi orang beriman, padahal di belakang sebetulnya patojaiyah dengan apa yang diklaim sebagai orang beriman. Kira-kira gitu. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, terima kasih Anda masih terus menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan pendengar dan pemirsa, selain Anda bisa mendengarkan di radio terestrial yang Anda punya, tentu di Mutiara Pagi ini Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live di Mutiara Pagi. Dan bagi Anda yang berada di Sumedang, di Tasik, di Garut dan sekitarnya, juga Anda bisa menyimak FM kami di beberapa daerah yang tentu saja Anda sudah sangat tahu dengan Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar, ada yang luar biasa, kami bisa terus bersilaturahim dengan para dai-dainya atau para ustadz-ustazah yang luar biasa di pembahasan kita. Dan insya Allah setiap hari Mutiara Pagi bisa Anda dengar di FM 97,6 MHz di Bandung dan sekitarnya. Baik pendengar, di sesi waktu terakhir ini bersama Ustadz Maman Karman berkomitmen dengan tauhid. Kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, silakan. Tauhid
itu jantung dari kualitas hidup manusia. Sekali lagi, jadi tauhid itu merupakan jantung dari kehidupan manusia. Apabila tauhid ini runtuh, maka sendi-sendi kehidupan manusia itu akan runtuh. Misalnya kalau orang berani melabrak aturan-aturan Allah, maka orang seperti ini akan mudah melabrak aturan-aturan yang dibuat manusia. Cacak-cacak ka Gusti Allah tos kumawantun komo kan aturan manusia, kira-kira begitu. Itu makanya kenapa tauhid itu penting, karena ini kepentingannya bukan hanya pada diri sendiri. Oleh karena itu bertauhid kepada Allah harus mewujud dalam tauhid kepada manusia. Artinya apa? Tidak boleh merasa bahwa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling segala-galanya di atas manusia lain. Karena apa? Karena yang hebat hanya Allah. Oleh karena itu di dalam sholat, jadi dalam sholat kita disyariatkan oleh Allah untuk mengucapkan Allahu Akbar. Maknanya tidak ada yang hebat, tidak ada yang agung kecuali kehebatan dan keagungan Allah. Jadi kalau kita sudah menyatakan Allahu Akbar, berarti tutup semua, tanggalkan semua yang menjadi predikat di kita seolah-olah yang kaya itu paling segala-galanya, yang punya jabatan tinggi paling segala-galanya. Itu semuanya hanya titipan dari Allah, dan suatu ketika titipan itu akan dimintai kembali oleh yang nitip, yakni Allah. Dan disitulah pentingnya manusia untuk berkomitmen dengan tauhid kepada Allah. Sehingga apa? Berkomitmen dengan tauhid kepada Allah itu akan mewujudkan tauhid dalam bentuk kesemahlukan. Kita akan bisa berkomunikasi, berinteraksi, bersilaturahim dengan sesama manusia, termasuk kita akan memiliki kepedulian terhadap makhluk-makhluk lain, terutama juga lingkungan di sekitar kita. Akibat lingkungan yang tidak dijaga dengan baik, maka sangat aneh kalau kita mengaku bertauhid kepada Allah tetapi lingkungan dirusak oleh kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Maman Karman. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali di tema dan narasumber yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.